Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Rusdiak Majunaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu terkait dikotomi antara praktisi dan juga akademisi. Tentu dikotomi ini sering kita dengar ya terkait dengan antara praktisi dan juga akademisi. Dalam praktiknya sehari-hari, tentu bahwa Kemendikbud saat ini telah meluncurkan program praktisi mengajar yang hingga sekarang sudah memasuki angkatan keempat. Tentu harapannya dari Kemdikbud sendiri terkait dengan praktisi mengajar ini adalah untuk mengundang praktisi-praktisi terbaik dari industri agar dapat melakukan sharing knowledge sehingga terjadi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Tentu link and match ini sendiri merupakan sesuatu yang sangat diperlukan tentunya di zaman sekarang, karena tentu seperti apa yang dikatakan Bapak Nadiem Makarim bahwa di era sekarang kita sedang menghadapi era kompetisi dan juga kita membutuhkan kompetensi yang nyata, bukan hanya sekedar lembar ijazah semata. Tentu ketika menghadapi realita di dunia profesional saat ini bahwa perguruan tinggi tentu tidak hanya dituntut melahirkan seorang cendekiawan, namun juga mampu untuk mencetak tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka saya akan membahas tentang lebih detail sebenarnya bagaimana dinamika antara praktisi dan juga akademisi. Apakah sampai sekarang kedua perbedaan atau dikotomi ini masih relevan? Tentu simak selengkapnya. Tentu sebelum membahas tentang relevansi antara praktisi dan juga akademisi, ada beberapa diskusi yang sudah masuk ke Instagram saya. Ini terkait dengan pandangan sebagai praktisi. Tentu salah satu rekan berpendapat bahwa kalau praktisi itu sharing ilmunya lebih relevan dan juga tepat sasaran karena praktisi merupakan orang lapangan yang tentu bergelut dengan bidangnya sehari-hari dan ini dapat menjadi bekal di dunia kerja. Tapi sebenarnya menurut rekan saya bahwa pemerintah dengan menghadirkan program praktisi mengajar ini sebenarnya sudah merupakan program yang bagus. Namun kedepannya harapannya adalah lebih terjadi sinergi antara praktisi dan juga akademisi. Tentu di sini ini bukan merupakan sebuah polarisasi ya, tapi yang bisa dipahami di sini adalah bagaimana tentu sesuai dengan apa yang waktu itu saya share di Instagram bahwa sebenarnya menjadi praktisi pun juga perlu untuk mempelajari teori-teori akademik. Maka sebenarnya tidak ada alasan untuk praktisi tidak menempuh pendidikan formal dan belajar menjadi seorang akademisi. Begitu juga sebaliknya bahwa akademisi pun perlu untuk belajar hal-hal yang sifatnya praktis. Nah, hal praktis ini tentunya nanti berguna untuk merelevankan ilmunya. Jadi framework yang dibawa oleh akademisi ini tentu nantinya ketika akademisi ini mempunyai skill teknis, tentu harapannya adalah meminimalisir trial and error yang dialami oleh siswa ataupun mahasiswanya. Nah, dengan meminimalisir trial and error ini tentu harapannya apa? Mahasiswa dapat secepat mungkin link and blend. Dalam artian tentu di sini adalah mahasiswa cepat tune in dengan dunia kerja. Harapannya selain tune in dan juga ngeblend di dunia kerja, tentu harus juga match. Match di sini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi jurusan yang ada di perguruan tinggi itu tentu harus bisa menjawab tantangan-tantangan industri di masa kini. Itu sebabnya saya melihat bahwa praktisi dan juga akademisi ini bukan merupakan sebuah dikotomi ataupun polarisasi lagi lah. Tentu harapannya yang menjadi pemahaman dan juga pemikiran saya putar akademisi dan juga praktisi ini, tentu saya berpikir bahwa akademisi tentu harus punya keinginan belajar yang senantiasa selalu ya long life learning atau
harus setiap hari belajar, tidak hanya terbatas dengan teori-teori akademik saja. Skill-skill teknis seperti ikut sertifikasi kompetensi atau belajar hal-hal lain seperti magang dosen ataupun magang guru, kemudian juga ikut dalam riset-riset aplikatif atau membuat karya yang nantinya dapat menjadi sebuah hak kekayaan intelektual. Itu menurut saya juga merupakan hal-hal teknis yang perlu juga dikuasai oleh akademisi. Sebaliknya juga terkait dengan praktisi, praktisi pun tentu menurut saya tidak hanya belajar tentang hal-hal yang terjadi secara realita, tapi juga akademisi juga perlu menguasai framework. Framework ini berfungsi untuk apa? Kegiatan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan tentu sudah melakukan berbagai pengujian, sehingga ketika praktisi mempelajari framework dari dunia akademik tentu juga berguna untuk meminimalisir trial and error. Jadi di sini ada dua fungsinya. Akademisi belajar hal teknis untuk menguatkan hal-hal yang sudah atau menguatkan teori yang telah dibuatnya dalam penelitian maupun pengabdian masyarakatnya. Nah, di sisi lain, praktisi mempelajari teori, tentu harapannya apa? Untuk memperkaya framework ini supaya apa? Meminimalisir trial and error. Itu yang saya lihat ya dari segi pandangan saya terkait dengan praktisi maupun akademisi. Nah, selepas dari itu juga bahwa sebenarnya di sini program praktisi mengajar yang saya lihat bahwa sebenarnya ini program yang menarik sebenarnya. Tapi memang saya melihat yang seperti yang ada di pemberitaan terkait dengan honor praktisi mengajar yang dirasa timpang oleh dosen yang menjadi pengusul dalam program tersebut. Tentu ini juga suatu masalah tersendiri sebenarnya kalau saya lihat bahwa sebenarnya tentu terkait dengan honor ini memang untuk honor 900.000 per jam di dunia industri itu bukan barang yang mewah sebenarnya kalau dilihat dari kacamata industri. Namun yang perlu diperhatikan adalah sisi kemanusiaan, wise atau kebijaksanaan dari pemerintah selaku regulator untuk menyeimbangkan kembali terkait dengan honor dan juga beberapa hal yang mendasar seperti itu. Nah, di sini yang saya amati adalah hal-hal mendasar apa aja yang bisa menjadi saran ataupun masukan dari saya sebagai alumni praktisi mengajar di batch 3 dan juga saat ini tengah proses untuk menjadi CPNS dosen juga. Tentu saya mengalami menjadi praktisi dan di sebentar lagi karena saya akan menjadi dosen tentu akan saya melihat men-switch perspektif saya sebagai seorang dosen. Kalau saya kalau saya menjadikan perspektif ini menjadi perspektif dosen, tentu ketika saya sebagai dosen yang mempunyai kemampuan praktis, tentu saya pastinya akan menseleksi dengan ketat praktisi-praktisi yang bisa masuk ke kelas saya. Bahwa praktisi yang telah difasilitasi oleh pemerintah tentu harapannya adalah praktisi yang benar-benar kompeten. Jadi seleksi dari tim praktisi mengajar sendiri memang sudah cukup untuk memfiltering praktisi-praktisi yang memang benar-benar kompeten. Dari segi persyaratan seperti minimal pengalaman bekerja 5 tahun dan juga ada beberapa hal lain yang memang dipersyaratkan dalam buku panduan. Tentu ini sudah menjadi salah satu filtering menurut saya. Tapi di sisi lain dosen pengusul juga yang menggunakan atau memberdayakan fasilitas ini tentu juga harus pandai-pandai untuk memfiltering praktisinya. Harapannya apa? Tentu yang dibawa ke kelas oleh praktisi itu merupakan sesuatu yang baru, sesuatu yang memang terkini dan relevan di dunia kerja. Harapannya apa? Tentu di sini bahwa jangan sampai ya apa yang dibawa praktisi ketika mengajar ke kelas itu bukan sesuatu yang relevan dan juga sesuatu yang memang menjadi hal utama di dunia industri ataupun di dunia kerja terkait dengan bidang yang diajarkan dalam mata kuliah tersebut. Tentu harapannya memang praktisi datang ke kelas praktisi mengajar membawa ilmu dan juga sharing knowledge terkait khususnya adalah hal-hal teknis, baik itu seputar metode maupun software, baik juga dengan hal-hal yang lain yang dirasa relevan. Tentu sampai di sini bahwa dosen nantinya akan melengkapi segi pembelajaran ini dengan framework yang telah dipelajari di
perkuliahan dan juga di buku-buku textbook yang telah ada dan sebelumnya telah disusun dalam RPS untuk mendukung proses pembelajaran. Memang harapannya adalah ketika pembelajaran ini berlangsung secara teoritik maupun juga praktikal, bahwa sesungguhnya yang perlu disadari dalam dunia pendidikan perguruan tinggi sekarang sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya mahasiswa mampu dan cepat bersaing dengan persaingan dunia kerja di zaman sekarang. Tentu dengan bonus demografi dan juga hal-hal lain yang menjadi tantangan, harapannya adalah nantinya mahasiswa yang telah lulus, baik itu nanti menjadi seseorang yang bekerja sebagai profesional, wirausaha, ataupun juga melanjutkan studi di jenjang S2, harapannya adalah sebenarnya sebagai pengajar, baik itu pengajar praktisi ataupun pengajar akademisi, tentu tujuannya adalah sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa lah, sederhananya seperti itu. Tapi di sisi lain yang tidak kalah penting adalah kita juga memang harus untuk selalu untuk memperbarui atau terus untuk belajar. Jadi ketika melihat fenomena ini terkait dengan relevansi sebenarnya bahwa akademisi dan juga praktisi itu sama-sama penting. Pengalaman memang mahal, tapi juga pembelajaran di dunia kuliah itu juga merupakan barang yang mahal. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk mempolarisasi antara praktisi dan juga akademisi bahwa mereka salah satu pihak lebih unggul daripada yang lain. Tentu itu sebenarnya yang menjadi poin utama terkait dengan pembahasan pada podcast kali ini. Mungkin itu, jadi harapannya adalah nanti terjadi sinergisitas, bahwa sebenarnya harapannya adalah seorang pengajar, dosen khususnya, tidak hanya mampu untuk melaksanakan tridharma, namun hal lain yang juga saya rasa penting adalah dosen mempunyai skill teknis yang tersertifikasi dan diakui oleh dunia industri. Itu tentu akan menjadi sebuah bargaining position tersendiri untuk pengajar dosen di kampus apabila dosen tersebut tidak hanya mampu secara akademik tapi juga secara praktikal yang telah diakui oleh dunia usaha maupun dunia industri dan komunitas terkait dengan profesinya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Rusdi Ahmad Junaidi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.